Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya pada pertemuan mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek, Java Error, dan keyword. Nah, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan 4 kemarin, yang mana saya telah memberikan video pembelajaran mengenai dasar aturan pemrograman berorientasi objek. Untuk itu, langsung saja saya menyebutkan dulu tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama yaitu yang mengidentifikasi bagian dasar dari pemrograman Java. Yang kedua, memahami perbedaan antara sintaks error dan runtime error. Kemudian yang ketiga, menganalisis Java literal, keyword, tipe data dasar, dan tipe variabel. Nah, beberapa materi yang ada di tujuan pembelajaran sudah diberikan pada minggu lalu. Jadi, Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang Ibu anggap penting di pertemuan 5 ini. Nah, yang pertama ada bagian dasar pemrograman Java. Terdiri atas package, kemudian import, kemudian ada kelas, kemudian ada data method, dan program utama yang Ibu jelaskan di pertemuan kali ini. Yang pertama ada package. Nah, package ini berada di atas menu, di atas layar pada layar pemrograman Java. Nah, perintah Java yang digunakan untuk memberitahukan bahwa suatu kelas adalah anggota dari package. Sedangkan nama package dapat berupa susunan dikategorikan tempat di mana file kelas disimpan atau nama folder. Nah, bisa dilihat package ada di atas. Kemarin kita telah mempraktekkan bahwa package merupakan kita dapat memberikan nama package itu sebagai nama folder untuk folder latihan kita. Nah, kemudian import. Perintah import digunakan untuk memberitahukan kepada program untuk mengacu kepada kelas-kelas yang terdapat pada package tersebut dan bukan menjalankan kelas-kelas tersebut. Dalam program dapat diimpor kelas-kelas tertentu saja dan dapat pula mengimpor semua kelas terdapat pada package. Nah, di dalam import berada dalam package tersebut. Nah, di import ini akan terdiri dari beberapa kelas yang tergantung apakah kita ingin mengkategorikan, memberikan program kategori kelas tersebut yang kita akan bikin, atau memberikan sifat umum pada kelas kita, atau kelas kita dapat mengimpor semua kelas yang terdapat dalam package itu tersendiri. Nah, selanjutnya bagian dasar program Java ada juga kelas dan metode, ya. Kelas merupakan bagian logis yang menjadi landasan bangun seluruh bahasa pemrograman berorientasi objek. Kelas mengidentifikasi bentuk dan perilaku objek. Kelas merupakan contoh abstrak dari suatu objek yang telah berbentuk dari proses penyederhanaan. Dengan kata lain, kelas merupakan cikal bakal dari objek. Kemudian contoh nyata atau perwujudan dari sebuah objek dinamakan instance. Nah, kelas itu terdiri dari data dan metode, ya. Kelas ini Ibu sudah jelaskan dari minggu pertama bahwa di dalam program akan terdiri dari atas kelas dan objek, ya. Kita akan familiar dengan kelas dan objek tersebut. Nah, kelas ini merupakan pembagian dari suatu program. Nah, dalam kelas itu akan terdiri dari beberapa objek. Nah, selanjutnya ada data dan metode. Data merupakan identitas yang berupa variabel yang menjelaskan properti dari kelas. Metode adalah sekumpulan instruksi untuk menjalankan data yang diberikan nama dan dapat dipanggil dari manapun di dalam program dengan menuliskan nama metode tersebut. Nah, di mana data dan metode ini akan saling berkaitan, di mana data merupakan cikal bakal perintah, kemudian yang akan memberikan instruksi, yang kita akan mengisi instruksi itu di metode, ya. Jadi data merupakan contohnya, ya, contoh kesehariannya data merupakan benda, sedangkan di
bagian method itu kita akan memerintah benda tersebut. Nah, apakah nanti output dari benda tersebut? Nah, seperti itu. Kemudian ada yang dimaksud dengan program utama. Salah satu metode yang paling terpenting di dalam bahasa Java adalah metode main atau program utama. Metode main harus dideklarasikan sendiri oleh programmer di dalam sebuah kelas. Kelas yang mempunyai metode main disebut dengan kelas main. Akan tetapi tidak semua kelas Java harus mempunyai metode main. Interpreter Java akan meminta metode main saat program aplikasi dieksekusi. Untuk contoh lebih jelasnya, kita bisa langsung melihat dari beberapa contoh yang Ibu akan jelaskan dari penempatan-penempatan yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang pertama ada public class hello SMK yang Ibu tandai di gambar ini. Hello SMK merupakan nama kelas ya. Tentunya sudah jelas bahwa ada keterangan kelas, artinya kita menunjuk bahwa kelas yang kita buat yaitu bernama Hello SMK. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat lebih jelas, kita harus memberikan kata di depan kelas, kemudian nama kelas yang ingin kita berikan pada program kita. Nah, sebagai tambahan, kelas menggunakan akses specifier public yang mengidentifikasikan bahwa kelas kita mempunyai akses bebas ke kelas yang lain dari package yang lain pula. Package merupakan kumpulan-kumpulan kelas. Baris berikutnya yaitu terdiri atas kurung awal menandakan awal blok. Pada kode ini kita menandakan kurung kurawal pada baris selanjutnya setelah deklarasi kelas. Bagaimana kita dapat juga meletakkan kurung kerawal ini setelah baris pertama dari kode yang kita tulis. Jadi kita dapat menulis kode seperti berikut. Nah, contoh kodenya itu ada di public class hello, kemudian ada tanda kurung ya. Biasanya dalam pemrograman menggunakan aplikasi Java ya, menggunakan software Java, itu jika kita memberikan nama kelas kemudian kita berikan kurung awal ya, atau tanda kurung awal, biasanya langsung akan tercetak kurungkul akhir ya, akan tercetak otomatis lawan dari kurungkul awal tersebut. Nah, jadi maksudnya di situ kurungkul awal kita dapat mengisikan program kemudian kita tutup dengan kurungkul akhir. Jadi ingat ya, harus ada kurungkul awal dan untuk menutupnya harus menggunakan kurungkul akhir ya. Nah, selanjutnya ada setelah pemilihan kelas atau setelah menambahkan nama kelas, ada program pertama ya. Nah, biasanya kita akan melihat bahwa ada garis miring ya, ada garis miring. Nah, garis miring tersebut kita dapat mengisi sesuai dengan apa yang kita kerjakan ya. Biasanya pada saat latihan kita sangat membutuhkannya ya, untuk menandakan bahwa program kita. Tetapi kalau misalnya mungkin nanti sudah terbiasa dengan program, kalian bisa juga tidak memberikan keterangan pada program ya, karena kalian mungkin sudah mengerti, sudah tahu bahwa isi program kalian itu apa. Intinya fungsi dari tanda garis miring ini untuk memberikan keterangan atau memo bahwa program apa yang kalian buat. Kemudian baris selanjutnya setelah kita memberikan komentar, jika ingin memberikan komentar silahkan pada garis miring, kemudian jika tidak ya kita lanjut ke baris selanjutnya. Misalnya kita menambahkan public static void main. Jadi public static void main ini merupakan tanda bahwa kita harus menulis program di bawahnya ya, artinya perintah di bawahnya ya. Nah, pada program pertama ini, di dalam program pertama ini biasanya di software Java itu sudah akan langsung ada ya. Jadi di software Javanya itu kita isi mungkin langsung kelas, kemudian kemudian ada keterangan, kemudian untuk public statiknya tidak usah karena memang sudah tercetak otomatis. Nah, selanjutnya di dalam itu
di dalam kurungkul awal dari public static void itu silahkan Anda memberikan data ya, atau memberikan perintah. Nah, misalnya kita mengambil di sini menampilkan kalimat SMK bisa. Nah, kalian itu menampilkan kalimat SMK bisa bisa memberikan kata di komentar ya, supaya kalian mengetahui yang kalian ingin berikan, yaitu menampilkan kalimat SMK bisa. Tetapi bisa juga tidak, kalian langsung mencetak atau memberikan perintah sistem out print ya. Sistem outprint itu digunakan untuk mencetak, fungsinya itu kita ingin mencetak SMK bisa pada hasil yang ingin dilihat pada program kita. Nah, silahkan kalian mengetik sistem outprint, kemudian harus kurungkul. Nah, kemudian kalian harus memberikan tanda kurung awal dan kurung akhir. Kemudian jika ingin, ingat ya, jika kalian ingin memberikan kata, sebuah kata, kalian harus memberikan tanda petik ya. Biasanya kalau misalnya kalian mencetak tanda petik di software aplikasi Java, langsung ada pasangan dari tanda petik tersebut. Jadi kalian harus membuat tanda petik dulu yang di depan, kemudian tulis perintahnya, perintah yang kalian ingin print atau hasilkan, kemudian akhiri dengan tanda petik 2 di akhir. Nah, jangan lupa kalian juga harus memperhatikan bahwa ada di akhir tanda rangkum ya, tanda di akhir ada tanda titik 2 ya. Jangan titik 2, karena biasa kalian mungkin ada yang buru-buru kemudian tidak memperhatikan, jadinya error ya, seperti itu. Jadi tanda apapun ya, tanda apapun yang harus kalian perhatikan jadi tanda-tanda kecil seperti apapun kalian harus perhatikan dalam membuat program. Kemudian dari perintahnya juga kalian perhatikan, sistem outnya ya. Jika ingat saja kalau misalnya kalian ingin memprint atau memerintah sesuatu untuk kalian lihat, sistem outprint ya itu. Kemudian jangan lupa huruf kecil dan besarnya kalian juga harus perhatikan. Nah, seperti contoh ya, saya sudah menampilkan sistem outprint SMK bisa, kemudian sudah terlihat hasilnya langsung SMK bisa. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita langsung praktek saja di sini. Nah, package saya sudah tentukan bahwa package atau file saya bernama com.inda. Nah, kemudian di dalam aplikasi Java ini yang terbaru, kalian tidak harus menentukan kelasnya tersebut ya, karena sudah tercetak public class main. Nah, selanjutnya kalian langsung isi saja, kemudian public static void-nya sudah ada ya, langsung. Kemudian di sini write your code here, atau maksudnya di sini kalian menuliskan komentar. Nah, misalnya kalian ingin mencetak ya, mencetak kata SMKN1 pangkep bisa. Nah, sebenarnya ini komentar untuk mempermudah kita dalam menandai suatu program yang ingin kita buat. Nah, kemudian sisa kalian enter ya, karena sudah ada kurungkul awal dan akhirnya. Kemudian kalian langsung klik saja sys out ya, sys out, kemudian dot out dot print. Nah, kemudian langsung ada ini ya, langsung ada kurungkul awal dan akhir. Kemudian jangan lupa kalian langsung klik shift, kemudian langsung ada tanda petik ya, tanda petik 2 tersebut. Kemudian langsung saja kalian bisa copy ini ya, SMKN bisa. Nah, kalian copy ya, kemudian paste. Nah, SMKN bisa. Oke ya, seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah tanda hijau seperti ini, kalimat yang akan kalian buat itu sudah terbaca oleh program tersebut. Nah, jika di sini tidak ada
tanda merah artinya program kalian sudah benar. Nah, kemudian kalian langsung play, kemudian kalian tunggu beberapa saat sampai bunyinya ini selesai. Kita lihat apakah kata SMKN 1 Pangkep Bisa itu tercetak baik atau tidak. Nah, kemudian jika selesai seperti ini, kalian bisa dapat melihat hasil dari program kalian, yaitu SMKN 1 Bisa. Nah, itulah tadi contoh dari bagian dasar program Java ya. Jadi bagian dasar ini sudah ada package-nya, kemudian sudah ada kelasnya, kemudian kalian sudah bisa memberikan komentar dan melihat hasil atau memprint suatu kata pada program kalian. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.